Ya nanti kita antisipasi lah. Itu mereka buka sekolah ya nggak izin. Nanti segera kita proses. Nggak bisa dibiarkan kayak gitu. Apalagi pendidikan ke anak-anak yang masih kecil ya. Berarti ini nanti yang diberikan ke kepolisian adalah pengasuhannya sekolah itu. Ya semua, termasuk anak-anak yang di bawah umur itu harus ada pembinaan. Ini kan udah kurang ajar sekali. Apa bentuk dari intoleransi atau seperti apa? Iya, udah ngawur banget. Apalagi melibatkan anak-anak. Nanti segera kan. Intoleransi dan adab di kuburan, Anies dan Sandiaga tampaknya harus belajar dari Gibran Rakabuming Raka. Ditulis Manuel di siword.com. Hai Indonesiaku, Assalamualaikum, berjumpa lagi bersama saya di Suara Channel Bapak Infrastruktur. Gibran Rakabuming Raka adalah sosok yang fenomenal. Dia kini wali kota Surakarta yang dengan konsisten menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai wali kota yang benar-benar menjadi penengah bagi rakyatnya. Menjadi pelayan rakyat adalah tugas Gibran Rakabuming Raka. Khususnya dalam menyikapi intoleransi yang ada lewat politisasi ayat dan mayat. Namun Gibran berkomentar keras sekali soal ini. Ya, perihal anak-anak SD yang merusak makam orang Kristen di kota Solo, Gibran Rakabuming Raka akhirnya angkat suara. Ya, itulah dari Gibran. Tampaknya Anies dan Sandi harus belajar dari Gibran Rakabuming Raka bagaimana dengan rendah hati dari adab kubur Gibran. Sandiaga yang pernah bergaya burung bango di kuburan juga harus belajar. Sekelas Menteri Pariwisata kok adab kuburnya begitu rendah? Kan bikin malu. Sana berlutut, cium kaki kalau perlu. Strategi Gibran ini luar biasa. Apa yang menjadi kalimat Gibran sangat jelas, terukur, penuh dengan langkah kerja nyata. Setidaknya Gibran punya 3 langkah nyata yang akan dilakukan oleh pemerintah kota Solo dalam menghajar radikalisme yang sudah dimulai dari sekolah dasar itu. Yang pertama, bina anaknya. Gibran tahu bahwa tindakan anak-anak ini tidak bisa serta-merta menjadi sebab dari anak ini untuk dihukum. Gibran tahu bahwa ada akibat, tentu ada sebab. Sebabnya bukan ada di anak itu. Sebabnya ada di sekolah. Anak-anak yang melakukan harus dibina. Mereka harus dideradikalisasi, mendapatkan program nonton film Merah Putih ketimbang nonton film Nusa dan Rara yang merupakan bibit radikalisme, intoleransi, dan penanaman kebencian sejak dini. Yaitulah HTI dan Felix Xiao inilah yang membuat anak-anak itu menjadi makin beringas. Jika di kota Solo, anak-anak ini bisa dibina, mereka harus mendapatkan program penguatan Pancasila. Sudah sejak tahun 2004 hingga tahun 2014, pendidikan di Indonesia telah disusupi oleh radikalisme dan didiamkan sampai bertumbuh subur. Gibran pun akhirnya turun tangan untuk meminta anak-anak pelaku perusakan makam harus segera dibina. Nah, kalau di Jakarta, Anies malah memberikan jabatan kepada para intoleransi dan radikalisme. Anies malah memberikan panggung kepada Rizik Syihab dan Felix Xiao. Mereka ini malah diberikan angin untuk terus menebarkan radikalisme. Anies tampaknya harus tunduk dan belajar kepada Gibran Rakabuming Raka. Yang kedua, bubarkan sekolah. Gibran Rakabuming Raka benar-benar serius.
Sekolah yang mengajarkan radikalisme harus ditutup. Apakah terlalu berlebihan kalau sekolahnya ditutup? Tidak. Gibran ini terinspirasi dengan Gus Dur atau Abdul Rahman Wahid. Kalau memang para tikus sudah menguasai gudang, ya bakar saja gudangnya. Kan sederhana itu. Gibran ini memiliki jiwa Gus Dur. Dia tahu bahwa memang yang menjadi penyebab utamanya adalah sekolah. Sekolah yang seharusnya menjadi tempat pendidikan utama, malah menjadikan tempat sebagai pendidikan radikalisasi. Mengenai perusakan kuburan orang Kristen, kita yakin kemarahan Gibran ini adalah kemarahan yang benar. Sekolah yang sudah parah harus dibubarkan. Kalau perlu ditutup, dibangun kembali dengan dasar yang kuat, ganti semua instansinya dengan orang-orang yang nasionalis. Dari yayasan, kepala sekolah, guru-guru, hingga kepada jajaran di bawahnya harus direvisi. Gibran harus berani. Yang ketiga, Gibran Rakabuming Raka berjanji akan memproses guru-guru yang mengajarkan radikalisme kepada anak-anak sekolah dasar yang masih bocah itu. Gibran akan melaporkan ke polisi biar guru itu diberikan hukuman yang setimpal. Merusak makam orang yang berbeda agama adalah sebuah kejahatan, perilaku buruk, dan sangat menjijikkan. Memang makam itu diisi oleh orang yang sudah meninggal, tetapi keluarga yang ditinggalkan pasti sangat marah dan kecewa jika Gibran tidak melaporkan guru-guru itu ke polisi. Guru-guru itu harus diberikan pelajaran, kalau perlu dijonrukan atau dibuniyanikan dan diberikan pelajaran agar mereka jera. Gibran Rakabuming Raka, sang wali kota Solo saat ini, telah memberikan teladan kepada para pemimpin daerah lainnya agar bisa memerangi intoleransi, radikalisme, dan terorisme mulai dari sistem pendidikan sejak dini. Pendidikan yang benar-benar menjadi sumber permasalahan harus diselesaikan. Bagaimana menurut Anda? Salam hangat, Bapak Infrastruktur.